Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertanyaan tentang kunut, apakah itu bid'ah? Ini mungkin yang dimaksud adalah kunut subuh yang memang lazim dilaksanakan oleh umumnya umat Islam di Indonesia. Kalau kunut witir ini adalah perkara yang memang mayoritas ulama sudah mengatakan bahwa ini adalah disyariatkan. Kalau kunut subuh ini adalah sekali lagi permasalahan yang juga para ulama berbeda pendapat. Kalau kita ingin mengetahui bahwasanya yang meyakini sunnahnya kunut subuh setiap hari, ya, itu adalah ulama yang atau para ulama yang bermadzhab Maliki, yang diawali dengan Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i, dan juga para ulama yang bermadzhab Maliki dan juga Asy-Syafi'i. Sebagian lagi ada yang mengatakan seperti Imam Abu Hanifah, itu mengatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah hukumnya bid'ah. Jadi kunut subuh hukumnya bid'ah, dan dia juga berdasarkan dalil dari sahabat Nabi yang mulia itu Abu Malik al-Asy'ari gitu ya, yang mengatakan bahwasannya kunut itu adalah muhdats atau bid'ah karena tidak pernah saat dia sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, itu mereka melakukan kunut itu tadi. Nah, kemudian ada lagi yang berkata bahwasannya kunut subuh itu, ini pendapat yang ketiga, kunut subuh itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwasannya kunut subuh, ini adalah pendapat Imam Ahmad yang saya nukil. Pendapat keempat adalah Imam Ahmad berkata, atau mazhab Hambali itu mengatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan dikarenakan mereka menganggap hadis yang berkenaan dengan kunut subuh itu adalah tidak sahih dari Nabi SAW. Ya, mana tidak disyariatkan, namun mereka tidak menganggap kunut subuh itu bid'ah. Ya, mereka tidak menganggap kunut subuh itu bid'ah gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama dahulu juga berbeda pendapat, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam yang ada di belakangan ini juga nggak usah heran kalau ternyata umat Islam juga berbeda di dalam pengamalannya. Ada yang kunut, ada yang tidak gitu ya. Nah, pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga mazhab Hambali yang mengatakan kunut subuh memang tidak disyariatkan. Dikarenakan hadisnya, saya milih pendapat yang menunjukkan bahwasanya para ahli hadis mengatakan kunut subuh itu adalah tidak sahih hadisnya. Jadi mayoritas ahli hadis mengatakan kunut subuh hadisnya tidak sahih, maka itu tidak disyariatkan. Namun saya tidak mengatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah bid'ah. Jadi tidak semua yang disyariatkan itu kalau dilakukan bid'ah, tidak demikian. Ya bagi kita, nah kalau bagi saya khususnya, kalau saya sholat di belakang saudara-saudara kita yang kunut, maka saya juga ikut ngangkat tangan dan juga ikut mengamini. Berdasarkan fatwa dari Imam Ahmad bin Hambal saat beliau ditanya, ya Imam, a'usalli khalfa man yaqnut. Jadi apakah saya boleh sholat di belakang orang yang kunut? Kemudian Imam Ahmad berkata, subhanallah, ala usalli khalfas Syafi'i. Apakah dia berkata subhanallah, berarti menunjukkan keheranan Imam Ahmad kepada orang yang bertanya gitu. Kok anehnya ada orang yang berkata begitu gitu ya. Subhanallah gitu ya. Apakah saya tidak sholat di belakang Imam Asy-Syafi'i? Ya saya juga sholat di belakang guru saya, walaupun guru saya itu adalah kunut. Dan saat itu Imam Ahmad menganggap bahwasannya yang demikian itu tidak mengapa. Jadi diperbolehkan untuk ngangkat tangan juga, kemudian kita mengamini juga, karena permasalahannya adalah permasalahan yang khilafiyah. Khilafnya adalah khilaf mu'tabar, khilaf yang kuat di kalangan para ulama, dan yang mengatakan hadis tentang masalah kunut subuh sampai beliau wafat, hatta faraqad dunya, itu adalah imam besar juga, imam ahli hadis juga, seperti Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala, itu mengatakan bahwasanya hadis tentang kunut subuh itu adalah hadisnya sahih. Nah, dalam keadaan itu para ulama berbeda pendapat. Sikap kita nggak usah ikut-ikutan ribut di dalam hal ini ya, apalagi fanatik terhadap satu mazhab bid'ah. Ya di sana kalau Anda bilang berkata bid'ah, silakan. Ya silakan, nggak masalah. Nah, kalau saya, karena di kalangan ulama juga ada yang menganggap tidak mengapa. Nah, kalau saya memilih pendapat bahwasanya itu adalah tidak bid'ah, walaupun tidak disyariatkan seperti itu ya. Jadi hendaknya kita tidak usah fanatik buta di dalam masalah hal ini, agar kita benar-benar
bisa mengetahui mana perkara yang memang kita boleh berkeras gitu ya, bersikap keras dengan saudara kita, mana perkara yang kita seharusnya lembut walaupun berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah memberikan petunjuk pada kita semua terhadap hal-hal yang benar gitu ya. Jadi hukum berdoa saat ruku itu para ulama juga berbeda pendapat. Namun pendapat yang saya pilih adalah diperbolehkan berdoa saat ruku. Namun perlu diingat bahwasanya asalnya ruku itu adalah tempat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan sabda Nabi, "Amar ruku'u fa'azimu fihi rabb." Jadi adapun saat ruku maka mengagungkanlah Rabb di dalamnya. Jadi asalnya ruku itu adalah mengagungkan Rabb. Itu kita membaca subhana rabbiyal azim. Ya, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih itu tadi. Kemudian kalau di dalam sujud itu adalah kita disunahkan untuk memperbanyak sujud. Wa amma sujudu fa'aktsiru fihi du'a faqaminun ayyustajabalakum. Adapun ketika sujud maka hendaknya kalian memperbanyak doa di dalam sujud. Jadi kita di dalam sujud disunahkan selain kita membaca tasbih, kita juga memperbanyak doa karena sangat layak atau pasti insya Allah akan dikabulkan doa kalian. Itu kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di dalam sujud asalnya itu adalah memperbanyak doa. Adapun ruku itu tidak doa asalnya, tapi adalah mengagungkan Allah dengan baca subhana rabbiyal azim. Namun pertanyaannya bagaimana kalau di dalam ruku juga berdoa? Jawabannya adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi diperbolehkan di dalam ruku itu ditambah selain ta'zim, ucapan ta'zim atau mengagungkan Allah. Itu dengan mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, bahwasanya Aisyah meriwayatkan, jadi setelah turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di dalam ruku dan sujudnya ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Jadi di dalam zikir tersebut, pemirsa sekalian, di situ menjelaskan bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwasannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ruku juga berdoa, yaitu berdoa minta ampun pada Allah dengan baca Allahumma ighfirli. Berarti dari sini, dari hadis ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan pas lagi ruku kita berdoa. Di antara doanya atau doa yang diperbolehkan dan diajarkan itu adalah doa minta ampun. Ya. Jadi karena Nabi bersabda dalam doa rukunya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada tambahan Allahumma ighfirli. Nah, jadi diperbolehkan kita sekali-kali mengganti zikir kita. Jadi tidak subhana rabbiyal azim, tapi kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu doa yang lain selain doa istighfar ini boleh atau tidak? Saya tidak tahu. Karena saya belum tahu perkataan para ahli ilmu yang menjelaskan dengan demikian itu. Jadi kalau ditanya boleh enggak? Ya, ketika ruku berdoa, jawabannya boleh, tapi hendaknya doa yang sudah diajarkan Nabi, yaitu dengan cara kita membaca doa ruku yang sudah ada dari Nabi. Karena doa ruku yang diajarkan Nabi itu, yang sering dibaca Nabi setelah turunnya surat Idza jaa nasrullah itu adalah doa yang tadi kami sebutkan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Ini rutin dibaca Nabi atau sering dibaca Nabi setelah turunnya ayat itu. Hendaknya kita baca itu. Nah, ketika kita baca itu maka kita sudah menggabungkan antara bertasbih dan juga berdoa di situ. Adapun doa yang lain hendaknya jangan saat ruku. Jadi hendaklah jangan saat ruku, tapi nanti kalau ingin kita berdoa yang lain maka hendaknya kita memperbanyak doa saat sujud saja. Yang di situ memang ada perintah dari Nabi untuk memperbanyak sujud. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus dari seorang bapak yang menanyakan tentang tata cara Syiamu ayyamil bid, yaitu puasa hari-hari yang di malamnya itu adalah terjadi bulan purnama gitu ya. Jadi pada dasarnya puasa 3 hari per bulan itu yang paling utama memang dilakukan di ayyamul bid ya. Itu pada tanggal 13, 14, dan 15. Namun diperbolehkan juga seperti yang ditanyakan itu, seorang ketika mengalami uzur dia boleh berpuasa 3 hari dalam sebulan itu di hari mana saja. Karena ibunda kita Aisyah pernah ditanya, min ayyi ayyami syahri kana yasum. Jadi Nabi pernah nggak puasa 3 hari per bulan? Kemudian jawabannya adalah Nabi pernah melakukan puasa 3 hari per bulan. Kemudian beliau ditanya lagi, min ayyi ayyami syahri kana yasum. Kemudian di hari mana dalam 1 bulan itu beliau berpuasa 3 hari per bulan itu?
Kemudian ibunda kita Aisyah berkata, la yubali bi ayyi ayyami syahri kana yasum. Beliau nggak peduli mau puasa di hari mana saja dalam 1 bulan, pokoknya 3 hari. Jadi boleh ini, intinya seperti itu. Jadi di antara keutamaan dari puasa 3 hari per bulan adalah kalau dirutinkan sama seperti siyamud dahar, itu puasa apa? Puasa 1 bulan. Karena seorang yang berpuasa 3 hari per bulan itu dihitung sama seperti dia melakukan puasa 30 hari. Berarti kalau setiap bulan itu dia melakukan puasa, berarti dia sama seperti puasa selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya diperkenankan, semoga Allah memberikan kesemangatan kepada kita semua dan juga kepada Bapak yang bertanya untuk selalu melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala.